Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Bagi yang baru bergabung, ya silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman semua. Nah, oke, untuk kali ini kita balik lagi akan membuat lagi gerbong pendorong. Nah, kemarin-kemarin ada yang nanyain, Bang, tutorialnya gimana? Nah, untuk sekarang ini saya akan buatkan tutorialnya lagi. Untuk kali ini saya akan membuat gerbong pendorong tanpa menggunakan remote control, alias bisa berjalan secara manual saja pakai tombol on off ya. Nah, untuk yang kemarin ini kan gerbong pendorong kita ini sudah saya upgrade berubah menjadi dua mode ya. Mode pertama menggunakan RC, mode kedua menggunakan manual. Jadi di sini ada dua switch on off ya. Yang bawah ini untuk mengaktifkan RC-nya, yang atas ini untuk jalan secara manual saja, tidak menggunakan RC. Jadi bisa double yang ini nih. Nah, untuk kali ini kita akan membuat gerbong yang baru kita ini ya. Ini gerbong pembangkit new generation. Saya akan buat sebagai gerbong pendorong lagi. Nah, buat teman-teman yang punya dummy lokomotif seperti ini kan sayang kalau dioprek ya. Pertama, susah. Kedua, sayang ya, lebih cenderung ke susah sih. Kalau seandainya gampang untuk dibuatnya, kayaknya lebih baik kita memberikan mesin di lokomotifnya. Tapi seperti ini susah guys. Nah, tidak bisa dioprek untuk diberi mesin. Jadi daripada nanti rusak, kita coba-coba, sayang, lebih baik kita mengorbankan gerbongnya saja. Ya, pertama lebih murah, kedua lebih mudah. Nah, poin kedua sih yang lebih penting ya, lebih mudah. Kalau masalah murah atau mahal itu relatif ya. Oke, mari kita mulai saja gimana caranya membuat gerbong pendorong dari gerbong miniatur 3D print buatan Asga 3D ini. Oke, kita pertama akan menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Atau perlengkapannya dulu. Yang pertama, perlengkapannya adalah, apalagi kalau bukan dinamo. Nah, dinamo ini usahakan pakai dinamo yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Jangan pakai dinamo biasa tuh, yang dinamo yang kayak buat Tamiya gitu, jangan. Pakai yang seperti ini. Pertama, ini ukurannya lebih pendek. Jadi nanti untuk di dalam gerbong sini dia bisa cukup. Kalau seandainya pakai dinamo Tamiya, dia nggak cukup kepanjangan. Nah, nanti harus ngoprek lagi. Jadi harus pakai dinamo seperti ini. Toko online banyak kok ya yang ukurannya seperti ini. Dengan gear spiral ya. Gear spiral. Nah, seperti pada Rail King lah, seperti itu. Nah, oke. Ini bahan pertama. Yang keduanya adalah tentu saja switch on off. Switch on off ini kenapa saya pakai yang seperti ini, pakai yang bulat seperti ini, karena nanti untuk membuat lubang dudukannya dia, membuat lubangnya itu kalau bulat itu lebih gampang dibanding kita harus membuat dudukan dengan lubang yang kotak seperti itu ya. Yang kedua deh, yang berikutnya adalah soket ya. Soket ini fungsinya buat apa ya? Nanti ini fungsinya buat plug unplug aja sih. Kalau seandainya kita nanti mau buka, kita bisa lepas dari switchnya dari soketnya ini. Oke. Yang berikutnya adalah tentu saja tempat untuk menaruh baterai ya. Tempat untuk menaruh baterai ini, baterainya bukan baterai yang ukuran A2 ya, bukan baterai yang seperti kita beli di warung. Jangan, kita menggunakan baterai yang ukuran yang besar. Ukuran berapa ya? Yang besar itu lupa saya ukurannya, yang 18 sekian gitulah. Kalau seandainya buat teman-teman yang nge-pep ya tahu ini baterai yang ukurannya sama buat pep seperti itu. Atau baterai dari bekas baterai laptop. Nah, ini kayak gini nih dalamnya nih. Ini saya juga bekas baterai laptop nih. Oke. Selanjutnya ya kita siapkan juga gear ya, gear untuk nanti di rodanya. Kita gear buat pasangannya ini. Siapkan aja gear dengan ukuran 12T atau 14T bisa. Kalau dua-duanya 12T bisa, 14T bisa. Nah, kebetulan saya ini udah punya yang sudah saya buat. Ini menggunakan gear 12T yang sudah saya buat di roda Rail King ya. Gimana cara buatnya? Nah, ini cara buatnya ini agak tricky ya. Cara buatnya ini adalah si roda Rail King-nya ini dipotong di bagian tengah, kemudian
diamplas sedikit di bagian asnya ini agar nanti dia bisa masuk ke dalam lubang si gearnya ya, karena as si roda ini agak lumayan besar ya, nggak muat kalau seandainya langsung dimasukin, atau si lubang gearnya ini yang dibesarkan agar as rodanya ini bisa masuk ke dalam. Ini ukuran gearnya 12T. Nah, usahakan nanti membuatnya jangan sampai tidak presisi ya, harus presisi. Begitu sudah presisi baru nanti dikencangkan dengan lem power. Kalau seandainya nanti masangnya nggak lurus, nanti jalannya bisa geol-geol kayak gini. Nah, ini sudah saya buat. Nah, dan di bannya ini saya sudah tambahkan karet. Nah, karetnya ini agar nanti si rodanya ini mendapatkan traksi di rel. Nah, karetnya ini dari mana sih? Nah, karetnya ini saya juga dapatnya dari bekas ya. Dari bekas mana? Dari bekas ini dia. Nah, tahu nggak ini apa? Ini adalah drip tip. Bagi om-om yang suka ngepep ya, ini drip tip tahu pasti ya. Ini bekas drip tip LV Nexus. Nah, ini saya pakai karetnya. Kebetulan pas banget di drip tip ini karetnya ada 2. Nah, pas saya bisa gunakan untuk kiri dan kanan. Ukurannya kebetulan sangat pas. Jadi ya kita manfaatkan apa yang ada ya. Oke, peralatan sudah ada. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ngikutin tinggal siapkan aja yang seperti ini. Toko online banyak kok, harganya murah ya. Harganya cuma ribu-ribuan gitu, nggak sampai puluhan ribu. Oke, untuk tahap pertama, kita singkirkan dulu ini ya. Untuk tahap pertama ya, untuk gerbong yang seperti ini, gerbong terbuat dari plastik PLA buatan Aska 3D. Kita kebetulan memang kenapa saya suka menggunakan gerbong ini, karena memang sudah dirancang untuk dimodif sebenarnya gerbong ini. Dia atapnya ini bisa dibuka guys. Nah, atapnya ini bisa dibuka. Memang sengaja sih katanya atapnya ini bisa dilepas tutup untuk kita modif sendiri katanya. Nah, ini pas sekali memang ya. Oh, belinya di mana bang gerbongnya? Nah, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, belinya di toko online ya, toko online. Nah, kalau seandainya boleh saya sebut ya, dibelinya di Tokped. Nah, harganya berapa? Di bawah 100.000. Terakhir saya pesan di bawah 100.000. Ya, jadi kalau seandainya daripada kita modifikasi si lokomotifnya kan sayang, lebih mahal. Ini kan lebih murah nih, di bawah 100 ribuan. Tapi bagus loh. Buat saya ini recommended lah. Oke, untuk tahap pertama ya, kita akan membuat dudukan mesinnya dulu. Nah, membuat dudukan mesinnya di mana? Nah, kita harus masang sepresisi mungkin. Nah, ini kita buat ini nanti majunya ke sana ya, majunya ke sana. Nah, jadi ini kita buat roda yang ada mesinnya nanti. Kita lepaskan di sini, lalu kita pasang yang roda yang sudah kita modif. Nah, ini kan nanti sudah kelihatan nih gearnya ada di sebelah mana. Nah, untuk tahap selanjutnya, nah, kita harus ngepasin si gear ini kepada gear yang rodanya ini harus benar-benar pas. Jangan sampai terlalu renggang, jangan sampai terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti dinamonya tidak bisa berputar. Kalau terlalu renggang nanti slip, nggak bisa muter juga rodanya. Nah, cara ngukurnya gimana? Nah, kita lepaskan aja dulu. Nah, di sini kita taruh sini, kita pasin. Nah, tinggal nanti kita tandain di lubang, pas di tengah-tengah lubangnya ini kita tandain menggunakan apa ya, jarum sih, biasanya saya menggunakan jarum. Nah, ketika sudah ada tandanya baru nanti gerbongnya ini kita lubangi ya. Oke, kita akan melubangi gerbongnya. Oke, kita lanjut lagi videonya ya. Jadi ini sudah saya lubangi ya tadi, seperti yang di awal tadi kita sudah paskan untuk si gearnya, gear roda sama gear dinamonya. Nah, ini saya sudah membuat lubang. Kenapa tidak saya videokan saat melubanginya ya, karena lama pastinya ya. Saya ngukur-ngukur dulu, ngepasin dulu, ngelubangin dulu. Saya ngelubanginya ini manual guys, cuman menggunakan gunting ya, karena ya plastik bagian sasisnya ini lumayan empuk lah ya, pakai gunting aja mempan kok. Nah, kenapa saya ngelubanginya ini 3? Karena nanti untuk
yang kiri kanannya ini untuk baut si dinamonya ini. Buat teman-teman yang mungkin belum punya dinamo seperti ini, kalau seandainya mungkin mau dipasang dengan dinamo yang lain atau tidak ada lubang bautnya, ketika sudah dipasang seperti ini, kalau seandainya mau lem aja boleh, nggak apa-apa. Kalau saya kan pengennya yang paten gitu ya, karena di gerbong sebelumnya saya sudah menggunakan lem, jadi ini saya menggunakan yang pakai baut. Nah, ini kita sudah paskan di sini ya. Ini lubangnya udah pas. Nah, saat lubangnya udah pas, jadi kita tinggal mengencangkannya saja ya. Caranya itu tadi, bisa menggunakan lem atau bisa menggunakan baut. Kebetulan di sini saya ada bautnya, jadi saya menggunakan baut saja. Kita kencangkan. Bautnya kecil banget ya guys. Nah. Jadi makanya inilah fungsinya kita kenapa harus membuat lubangnya yang pas banget gitu ya. Jadi biar presisi gitu, biar lurus. Ini udah, tinggal sebelahnya lagi, satu lagi, pasang bautnya. Jadi pas bikin lubang ini si buginya itu dilepas dulu ya guys, biar nggak mengganggu. Kalau nggak dilepas pasti kehalang si buginya nanti. Oke, ini sudah kita pasang, sudah kencang. Iya. Nah, inilah ya, kita sudah step 1 sudah kita laksanakan ya, artinya sudah kita pasang nih dinamonya. Berarti si gerbong ini sudah mempunyai mesin walaupun masih belum bisa berjalan. Intinya si bugi ini intinya si gerbong ini sudah ada mesinnya ya, tinggal kita nanti menambah rangkaian berikutnya ya. Nah, ini oke, selanjutnya ya kita pasang gearnya ya. Kita pasang gearnya mana nih? Nah, ini madep sini aja nggak apa-apa lah. Ini sudah kita pasang gearnya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita pasang buginya. Nah, bugi yang tadi sudah kita pasang gear rodanya ya. Ini dia buginya. Nah, pas guys, jadi tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang, jadi benar-benar harus ada di tengah-tengah ya. Nah, indikasinya kenapa dia sudah pas atau tidak terlalu renggang, tidak terlalu mepet. Nah, ketika digoyang kiri kanan dia lancar. Nah, ini artinya sudah posisinya sudah pas ya. Kenapa harus seperti ini? Karena nanti tugasnya dia untuk belok-belok juga guys. Ketika melintas di rel pasti kan dia akan ada pergerakan seperti ini. Nah, jadi si gearnya ini tetap nyangkut ya. Oke, untuk mesin sudah terpasang ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat dudukan tempat baterai. Nah, kita lanjutkan untuk memasang si tempat baterainya. Nah, berhubung ini nggak muat ya, kita lihat ini kita masukin nggak muat nih. Nah, inilah waktunya kita harus berkorban. Berkorban bagaimana? Kita harus memotong salah satu dari plat ini. Kita potong yang bagian tengah guys. Nah, oke, ini bagian plat tengahnya sudah kita potong satu ya guys. Memang untuk membuat sesuatu kita harus sedikit berkorban. Sayang kalau seandainya kalian sayang ya udah nggak usah bikin ya. Tapi kalau seandainya kita mau membuat gerbong ini menjadi bermesin ya kita harus berkorban. Oke, nah ini sudah saya potong. Nah, berarti si tempat baterainya tinggal kita pasang. Nah, si tempat baterai ini kan dia ada
lubang, sebenarnya di tengahnya ini ada lubang ya buat naruh baut. Nah, bautnya ini tadinya saya mau menghubungkan dengan si aksesori bawahnya ini. Kan di bawahnya ini kan ada aksesorisnya nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini tengahnya saya lubangi untuk dudukan baut si tempat baterainya ini. Jadi nanti bautnya tembus dari dalam keluar. Nah, pas begitu saya bolongin, ternyata dia patah di bagian kotak besarnya ini. Tapi nggak apa-apa, gampang kok, itu nanti bisa kita lem. Yang penting ini dudukannya udah ada. Oke, selanjutnya kita langsung aja pasang. Nah, kita langsung pasang aja. Nah, nih kita sudah pasang. Berhubung dudukannya udah saya bikin, jadi tinggal dimasukin doang, gampang udah. Nah, tinggal dimasukin ke sini nih, bagian tengahnya nih, karena ada lubangnya memang pas sih emang dudukannya dia. Nah, jadi dia biar nggak goyang kanan kiri. Tapi berhubung nanti mau saya pasang ini, nanti sambungan yang patahannya akan saya lem lagi nanti di sini, nggak apa-apa. Yang penting tempat baterainya ini sudah ada ya. Nah, seperti ini. Ini buat naruh baterainya. Kita pasin kabelnya dulu deh. Nah, jadi nanti kabel yang satunya ini akan dihubungkan ke dinamo, terus yang satunya akan dihubungkan ke saklar on off, diteruskan ke dinamo. Nah, untuk step ini biar nanti teman-teman gak gagal paham, gak apa-apa, lama-lama lah saya akan rangkai langsung di depan kamera ya. Nah, jadi di sini kan dinamo ini ada merah sama warna putih. Jadi merah ini plus ya. Plus ini nanti ketemunya sama plus guys. Jadi jangan sampai terbalik, karena kalau seandainya putaran dinamonya itu balik, nanti putaran rodanya juga akan terbalik. Jadi usahakan dinamo rodanya ini berputar ke arah depan sana, ya. Nah, kalau seandainya berjalannya ke arah depan sini bisa jalan sih, tapi lebih cenderung slip. Kalau seandainya bawa rangkaian dia berat. Tapi kalau seandainya ini roda belakangnya yang maju ke sana, dia akan lebih gampang untuk maju, lebih dapat traksinya gitu. Oke, sekarang kita akan menghubungkan kabelnya yang satu ya. Kita pasin kabelnya dulu, jangan terlalu panjang lah. Nah, di sini saya ngupas kabelnya biasa ya, manual, pakai cara jalanan aja. Saya ngupas kabelnya pakai korek. Nah, nggak ada saya alat-alat elektronik sebetulnya, emang bukan pegiat elektronik juga, tapi nggak apa-apa lah, ini mah kreatif-kreatifan aja. Oke, kita akan menyambungkan kabel ini satu ke bagian dinamonya ya. Harusnya pakai solder ya guys, karena berhubung saya bukan pegiat elektronik, jadi saya nggak punya solder. Jadi ya bahasanya cap kilit. Nah, tahu cap kilit? Nah, manual guys. Jadi kabel yang ada kita kilit-kilit ya, yang penting bisa nyambung dan kencang gitu ya. Nah, ini udah masuk ke dalam lubangnya, tinggal, nah ini yang saya sebut cap kilit. Nah, kita kilit. Nah, seperti ini guys. Oke, ini kabel yang satunya sudah terpasang ya. Nah, untuk sisanya biar nggak nempel kemana-mana, biar nggak terjadi konsleting, kita gunting. Nah, seperti ini. Sip. Nah,
Oke, kita akan ke step selanjutnya. Step selanjutnya kita akan menghubungkan saklarnya guys. Nah, saklarnya ini mana tadi? Nah, saklarnya menggunakan saklar bulat seperti ini. Karena kenapa? Lebih gampang saya membuat dudukan bulat seperti ini daripada harus membuat dudukan yang kotak guys. Kotak itu saya nanti ngelubanginnya pakai apa? Kalau bulat itu kan tinggal kita lubangin pakai manual, pakai gunting atau pakai obeng juga bisa. Cuman jangan sampai salah ya, harus presisi. Oke, berhubung ini bagian belakangnya, ini bagian depannya, saya akan membuat saklarnya ini di bagian atas ya guys, di bagian atas gerbongnya. Karena kenapa? Untuk menyalakan atau mematikannya lebih gampang kalau ada di atas. Kalau ada di atas sini ya, lebih gampang. Dibandingkan kalau seandainya kita naruh saklarnya di bawah sini, bahkan di kolong sini kita taruh saklarnya. Nanti kalau seandainya mau nyalahin harus ngorek-ngorek gini dulu. Kan ada relnya gitu, dia lagi di rel, kita korek-korek gini dulu kan susah ya. Tapi kalau seandainya di atas, nah ini akan lebih gampang di sini ya. Memang agak mengganggu sih, tapi nggak apa-apa ya. Kita demi kenyamanan ya nggak apa-apa lah. Agak sedikit terlihat aneh gitu, nggak apa-apa. Oke, kita akan membuat lubang di sini ya guys. Lubangnya nanti akan kita samakan seperti seukuran ini, seukuran si saklarnya. Nah, saya membuat lubang ini di sini manual guys, pakai gunting aja. Dan teman-teman kalau seandainya pakai gunting ini hati-hati ya, harus tahu ukuran gitu, jangan sampai terlalu kencang tiba-tiba nanti kena jari lah, nobros jari. Waduh, bahaya sekali. Jadi kalau saya mah ini udah ada ukurannya ya. Kita harus tahu kekuatan kita sendiri. Oke, sudah ada lubangnya ya, tapi ini kan belum besar ya. Balik lagi, kalau seandainya saya ingatkan ya, kalau seandainya sayang, kalau saya sayang ya nggak usah, lebih baik ya. Ini kita memang harus berkorban nih. Nah, terkesan merusak ya guys, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik gitu, memang harus ada proses seperti ininya. Nah, jadi ini plastik 3D printnya ini dia bentuknya seperti serabut ya guys, agak tricky memang untuk ngelubanginnya. Oke, kita paskan dulu ya, takutnya nanti dia terlalu lebar malah nanti jadinya kendor, kurang bagus. Masih belum, kita akan lebarkan lagi. Masih belum guys, sepertinya kita butuh melubanginya, membesarkan lubangnya sedikit lagi aja. Jangan sampai kebablasan ya, kebablasan nanti kelebaran malah kurang bagus kelihatannya. Nah, ini udah masuk nih. Nah, ini udah pas nih. Oke, ini sudah masuk, tinggal kita pasang penguncinya saja. Ya, ini ada penguncinya. Tinggal kita pasang biar dia tidak terlepas. Nah, seperti ini guys. Jadi saklarnya ini nanti ada di bagian atas gerbongnya, kayak gini. Nah, seperti ini.
ya. Jadi nanti ketika kita mau menghidupkan tinggal pencet dari atas, tek, dia akan jalan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk instalasi kabel penghubungnya. Nah, kabel penghubungnya di sini saya akan menggunakan apa sih namanya nih, lupa lagi. Ya pokoknya inilah ya, akan menggunakan ini di toko online juga ada kok ya, female dan male gitu. Oke, di sini saya akan menghubungkan si kabel positifnya ini ketemu positif atau merah ketemu merah. Kita harus gunting dulu sepertinya, kepanjangan. Gunting. Kita kupaslah kabelnya. Pakai korek saja. Nah, berhubung kita ini menggunakan kabelnya itu hanya 2 ya guys. Yang satunya kita potong aja, karena nggak kita pakai. Kita pakainya 2 aja. Yang merah ini kita sangkutin ke yang merah aja biar gampang. Nah, kita pasangkan di sini guys. Inilah kita menggunakan metode cap kilit. Nah, ini dikilit-kilit guys. Nah, oke, selanjutnya kabel mana lagi yang akan kita pasang ya? Tentunya kabel dari di arah dinamonya ya. Dari arah dinamonya ini akan kita pasang. Berhubung ini nggak sampai ya, kita pasangnya dari sini, dari bawah. Jadi yang biru ini kita pasang ke arah dinamonya guys. Nah, kita nyari kabel yang panjang nih, kabel mana yang panjang nih? Kita cari kabel yang lain deh. Oke, nah ini saya sudah dapat kabel yang lebih panjang. Nah, ini kabel ini kita akan hubungkan ke bagian dinamo yang satunya lagi ya, ke kaki dinamonya. Nah, ini biasa sebutnya kaki dinamo gitu ya. Nah, kita akan memasukkannya, berhubung tidak ada solder, kita masukin ke lubangnya biar bisa ngunci guys. Oke, metode kilit. Dikilit-kilit guys. Nah, ini dia sudah masuk. Oke, sudah. Nah, tinggal kita masukkan ke bagian bawah ya. Oke. Nah, si kabel yang satunya ini kita akan sambung di kabel yang satunya lagi yang warna biru ya guys. Nah, ini dia.
Oke, sudah kita sambungkan. Nah, oke, ini kita sudah menyambungkan dua kabel positif negatif ke dinamo. Nah, tinggal ini nanti ujungnya ini adalah ini ya guys. Nah, inilah kita udah dapat ujungnya. Nah, untuk finishing kita akan menutup ini dengan tentunya isolasi ya, dengan menggunakan isolasi ya. Tapi sebelum kita rapikan ya, kita isolasi aja dulu lah biar aman. Oke, untuk sambungannya sudah kita amankan. Nah, untuk step terakhir. Nah, step terakhir adalah kita pasangkan ini ya, apalah namanya ini, lupa saya tadi udah saya sebut padahal di awal, tapi namanya lupa ya. Biasa kita butuhnya dua kabel aja, yang kabel putihnya kita gunting. Kita akan memasangkan ini di bagian saklar on off-nya ya. Oke. Nah, kalau di bagian saklar on off-nya ini guys, dipasang di kakinya ini, kabelnya mau terbulak-balik juga nggak apa-apa. Atau ini fungsinya juga cuman buat menghantarkan atau memutuskan arus listrik dari baterai ke dinamo aja sih sebenarnya. Ya, jadi ini mau kebulak-balik, mau biru di sebelah kanan atau biru sebelah kiri juga nggak masalah kalau ini. Ya. Nah, ini kita masukkan saja. Oke, ini sudah ya guys. Nah, sudah terpasang. Nah, tinggal kita connect di sini. Tinggal kita coba ya, kita konekkan si hubungnya ini, apakah dia mau berfungsi atau tidak. Nah, baterainya jangan lupa kita pasang. Oke, ini baterainya sudah kita pasang. Kita lihat apakah mau berputar. Ya, ternyata dia mau berputar ya guys. Jadi dia mau berputar ternyata. Oke, selanjutnya kita akan merapikan sebagai finishing ya. Nah, kita terakhir ya, tinggal merapikan. Jangan sampai ada kabel yang kegencet guys. Nah, dan jadilah gerbong pendorong kita guys, gerbong pembangkit jadi gerbong pendorong. Oke, terakhir kita tinggal tes di Rail King. Check it out. Oke, sekarang waktunya kita akan coba tes rolling di Rail King. Nah, kita akan setel posisinya dulu, jangan sampai dia loncat. Biasanya sih kalau awal-awal di tes ini pasti loncat ya, karena belum ada pemberatnya. Kita coba dulu tanpa beban ya, tes. Nah, kan loncat gitu guys, karena belum ada pemberatnya jadi dia pasti loncat. Nah, untuk saat ini kita tesnya hanya tes rolling dulu ya, belum bisa kita tes mendorong atau menarik lokomotif atau menarik gerbong lainnya, karena belum bisa
Nah, jalannya aja masih anjlok-anjlokan gitu, karena beban di belakangnya ini masih belum stabil, jadi kita harus menambahkan pemberatnya lagi. Nah, pemberatnya ini kita taruh di mana? Nah, biar saya kasih tahu, nanti pemberatnya ada di dalam ya, di bagian sini, bagian belakang, bagian yang ada dinamonya. Nah, untuk pemberatnya sendiri terserah teman-teman ya, baik itu mungkin menggunakan baut-baut atau menggunakan plat besi yang cukup berat, yang penting bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, ini fungsinya agar si buginya ini bisa mencengkeram relnya dengan baik, supaya jalannya tidak loncat-loncatan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Salam-salam juga untuk seluruh railpen di seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin kalau ada ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu dalam penyebutan istilah ataupun yang lainnya, karena saya masih pemula. Oke, terima kasih semuanya. Next, kita modif apa lagi ya?